Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan musyawarah kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah MK2 MDT Kota Padang berlangsung di Masjid Al-Hijriah Siteba, Kecamatan Nanggalo, dan dihadiri sekitar 150 kepala madrasah diniyah takmiliyah sekota Padang. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Haji Edi Oktaviandi. Dalam sambutannya, Edi Oktaviandi menekankan pentingnya keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki dasar hukum kuat dan diatur melalui berbagai peraturan pemerintah. Beliau juga mengapresiasi FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, sebagai wadah yang memfasilitasi interaksi dan perkembangan MDT di Kota Padang. Menurut beliau, FKDT memiliki peran strategis dalam mendorong MDT untuk terus berkembang sejalan dengan tuntutan pendidikan di era modern ini. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya pembaharuan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif agar dapat menarik minat santri serta mempermudah mereka memahami pelajaran, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Pendidikan diniyah takmiliyah ini adalah pendidikan formal yang dia memiliki dasar hukum yang kuat di negara kita ini. Jadi bukan sembarang mengaji saja, itu didasari pertama sekali dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Saya sempat salah banyak. Turunnya ada lagi, apa itu? Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Turunannya ada lagi, apa itu? Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang apa? Tentang pendidikan keagamaan. Nah, disebut secara tentang pendidikan madani. Dia masuk dalam kelompok pendidikan keagamaan. Bagaimana teknis pengelolaannya? Itu ada lagi, namanya Peraturan Dirjen Pendis Nomor 3633 tentang apa? Tentang penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah. Nah, terus tahu tuh, kalau nanti baru berjalan rambu-rambunya situ, ya. Jadi madrasah diniyah ini, ya, memang beda dengan TPQ. Ada yang sama, ada yang beda, ya. Pengelolaannya madrasah diniyah takmiliyah ini betul-betul sekolah, memang betul sekolah. Oleh karena tentu bagi setiap penyelenggara pendidikan itu hendaknya menyelenggarakan ia secara administrasinya, ia secara substansi proses pembelajaran itu dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan dari pendidikan sendiri. Ketua FKDT Kota Padang, Saifuddin Zuhri, turut memberikan pernyataan di hadapan para peserta. Ia berharap bahwa musyawarah kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi di antara MDT di Kota Padang guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di masa depan. Kami berharap MK2 MDT ini menjadi ajang sinergi demi kemajuan bersama sehingga pendidikan diniyah mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing, harapnya. Untuk priorisasi ini yang dilaksanakan di Kecamatan Nanggalo
dan tuan rumah adalah Masjid Al-Hijriyah. Terima kasih Pak Ketua Pengurus Masjid Bapak Haji Zulkarnaini tadi sudah memberikan sambutan kepada kita dan sudah memfasilitasi kegiatan kita ini Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam pertemuan kita ini nanti kita akan melakukan penguatan-penguatan terkait dengan proses pembelajaran dan pengelolaan MDT, dan kita berharap nanti kepada pembina kita, kepada Bapak Kakak Kemenak, itu bisa memberikan arahan dan penguatan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran MDT Kota Padang. Jadi perlu kami sampaikan di sini, kami laporkan kepada Bapak Kakak Kemenak bahwa kepengurusan MGMP yang baru dikukuhkan sebentar ini itu adalah utusan-utusan dari masing-masing kecamatan. Jadi kelompok MGMP dalam tim hari ini itu terdiri dari masing-masing MDT, artinya dari kecamatan 11 kecamatan Kota Padang. Jadi setelah dikukuhkannya pengurus MGMP Kota Padang, kita berharap setelah ini seluruh kecamatan DPAC FKDT kecamatan mengukuhkan seluruh tim MGMP yang ada di kecamatannya. Karena harapan kita ke depan, tim MGMP yang ada di Kota Padang akan bersinergi dengan tim MGMP di kecamatan sekota Padang. Jadi nanti tidak ada lagi adanya ketimpangan dalam penentuan standar kelulusan dan mutu pembelajaran. Banyak hari ini Bapak dan Ibu masukan yang sampai kepada kita bahwa di dalam pelaksanaan ujian akhir, output dari kegiatan pembelajaran selama 4 tahun itu ternyata masih banyak nilai yang tampil dalam ijazah, itu masih banyak nilai yang masih harus kita perhatikan. Di tempat yang sama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang, Haji Jasman, memberikan apresiasi atas peran aktif Kepala Madrasah Diniyah dalam memajukan pendidikan keagamaan di Kota Padang. Ia menegaskan dukungan penuh dari pemerintah Kota Padang dalam berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan MDT agar semakin maju serta menghasilkan generasi muda yang berkarakter. Secara kenegaraan, secara administrasi memang diakui secara umum. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Tadi semua PR kita bersama ya, yang diberikan oleh Pak Kemenak untuk mencari, mempelajari dan mendalami. Sehingga ada kebimbang-kebimbangan. Itu satu. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih pada Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu ya, satu, Bapak Ibu investasinya investasi akhirat. Ya Bapak Ibu, investasi akhirat. Maka memang dituntut dari hati. Kalau tadi dari Pak Kemenak mencek berhadir berapa Pak? 40. Nah, 105 dari masih ada kurang. Tapi mudah-mudahan ini alasan Bapak Ibu kita yang lain bisa lebih realistis. Artinya apa Bapak Ibu ya? Bahwa organisasi yang kita jalankan itu tidak semata-mata di atas kertas. Itu yang pertama. Betul-betul ingin membentuk generasi muda kita yang Islami, yang paham Al-Quran, yang betul-betul menjiwai Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Makanya tidak mudah kalau ini tidak dari hati. Dan tentu kita tidak sama dengan sekolah-sekolah negeri yang lain. Pasti tidak sama Bapak Ibu. Dan motivasinya juga sedikit berbeda. Kita tadi adalah investasi akhirat Bapak Ibu. Makanya seharusnya kita lebih bersemangat.
ketika sekolah-sekolah umum ya porsi pembelajarannya lebih kepada keindonesiaan, ya Bapak Ibu, keindonesiaan sekolah umum, maka harapan kita untuk membentuk karakter anak-anak kita Kota Padang adalah melalui ya madrasah. Dan ini kan sudah menjadi konsumsi umum oleh masyarakat. Mata pelajaran Pancasila dihilangkan, ini segala macam yang berkaitan dengan pembentukan karakter mulai berkurang di sekolah-sekolah. Nah, harapan kita di madrasah anak-anak kita dibentuk. Dalam acara ini juga dilaksanakan pengukuhan pengurus baru MGMP FKDT Kota Padang. Dan dalam acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak pejabat terkait seperti Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren PD Pontren Kemenak Kota Padang, Camat Nanggalo yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, serta Kepala KUA Nanggalo, serta juga para tokoh-tokoh masyarakat lainnya guna memperkuat dukungan terhadap perkembangan pendidikan diniyah di Kota Padang. Dari Masjid Al-Hijriah Siteba Nanggalo, saya Mulyadi Khatib Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.